Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Fitratul Afkarinah, Prodi PAI 2D dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan audiobook mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Pendahuluan, seiring dengan berjalannya waktu, maka teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini, hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial. Sebab dengan internet, maka mereka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Di dalam penggunaannya, tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Di dalam bermedia sosial, kita harus menggunakan adab-adab agar tidak memberikan dampak buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. Pendalaman materi. Poin A, hakikat media sosial. Seorang muslim yang baik tentu akan berakhlak mulia. Ia tidak akan menyakiti orang lain, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menimbulkan isu, dan mampu memberikan kenyamanan terhadap orang lain. Akhlak harus terus dibiasakan, baik ketika bertemu secara tatap muka ataupun melalui media yang lain. 1. Pengertian media sosial. Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Media sosial ternyata tidak hanya dapat digunakan untuk menyambung silaturahmi, akan tetapi dapat digunakan untuk media jual beli, promosi, bahkan sampai kampanye. Semua dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui media sosial. 2. Karakter media sosial. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memberikan cara baru dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa terbatas jarak dan waktu. Salah satunya dengan media sosial. Media sosial memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus bersusah payah mengatur waktu untuk berjumpa dengannya. Beberapa karakter dari media sosial antara lain sebagai berikut. A. Adanya partisipasi. B. Adanya keterbukaan. C. Adanya percakapan. D. Adanya komoditas. Dan E. Adanya koneksi. 3. Macam-macam media sosial. Media sosial akan mendatangkan banyak manfaat jika setiap orang mampu memanfaatkannya dengan baik dan benar. Berbagai kasus tentang penipuan, ghibah, menghina, bahkan penculikan dan kemaksiatan kini banyak muncul akibat penyalahgunaan media sosial. Secara umum, media sosial dibagi atas 6 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. A. Jejaring sosial, yaitu media sosial yang membuka kesempatan bagi setiap orang untuk membangun akun sendiri dan terhubung dengan orang lain untuk berbagi konten ataupun informasi, misalnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. B. Blog, yaitu jurnal daring yang digunakan seseorang untuk berbagi, biasanya tulisan, video, foto, dan lain-lain. C. Wikis, yaitu website yang membuka kesempatan bagi tiap orang untuk menambah konten atau untuk mengedit informasi yang terdapat di dalamnya dan menjadikan data-data tersebut seperti dokumen bersama, misalnya Wikipedia. D. Forum, yaitu layanan yang terbuka untuk diskusi secara online, misalnya kaskus.com. E. Podcast, seperti layanan Apple iTunes. F. Konten community, seperti YouTube. Poin B. Adab-adab bermedia sosial. Sejak dahulu agama Islam telah menekankan pentingnya menjaga lisan. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan etika bermedia sosial secara spesifik, bukan berarti panduan bermedia sosial tidak ada dalam Islam. Setidaknya ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial, diantaranya sebagai berikut. 1. Meluruskan niat. Dalam Islam, niat merupakan hal paling pokok. Sudah seharusnya setiap orang meluruskan niatnya dalam menggunakan media sosial. Apakah sesungguhnya yang dicari dan ingin didapat dari media sosial tersebut? Kita harus meluruskan niat bermedia sosial untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Saling berbalas salam. Membalas salam merupakan etika umum bagi setiap orang, terutama bagi seorang muslim. Pada penggunaan media sosial, sapaan dan pertanyaan dapat dimasukkan dalam kategori ini. Manakala seseorang mendapat sapaan, pertanyaan, komentar, atau diharapkan umpan balik dari jejaring pertemanannya, maka ia harus menjawab dengan santun. Kita harus memilih kata, selalu menggunakan kata-kata yang baik, lembut, dan santun dalam bermedia sosial walaupun berhadapan dengan orang yang tidak sependapat atau orang yang kita benci. 3. Menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Media sosial pada dasarnya dapat digunakan untuk agenda kebaikan, seperti menyambung silaturahmi dan berbagi ilmu pengetahuan.
namun dapat pula diarahkan untuk hal yang negatif. Kita harus dapat menggunakan media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat, menyebarkan hal yang bermanfaat dan mempunyai tujuan baik berupa ilmu amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. 4. Selalu merasa diawasi Allah SWT. Ketika menulis status, mengunggah, mengunduh, serta membagi apapun di media sosial, kita harus merasa senantiasa diawasi Allah SWT. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Kita juga tidak boleh menjadikan media sosial sebagai penghalang keikhlasan dan riya seperti mengunggah kegiatan ibadah. 5. Mengecek kebenaran berita. Kita harus mengecek kebenaran berita sebelum menyebarkan berita yang kita terima dari media sosial. Kita dilarang menyebarkan hukum syariat yang belum pasti. Kita hendaknya tidak menyebar setiap berita yang didapat. Kita juga harus memilih siapa yang kita ikuti dan selalu berhati-hati karena hal tersebut adalah tanggung jawab. Kita harus memahami bahwa menjadi followers, teman, atau anggota grup dari sebuah kebatilan adalah haram. Barang siapa yang pernah menyebarkan kebatilan kemudian ia bertaubat, maka ia wajib menjelaskan kesalahan dan kebatilan yang disebarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim fa annat tawwabur rahim. Artinya, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya. Dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 160. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi adab bersosial media dalam pandangan Islam. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.